Halo guys, perkenalkan nama saya Cita Ginaloy dengan NIM 230711010320. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Termasuk dalam pengertian konstitusi, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Aturan ini mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Kemudian ada unsur-unsur konstitusi. Konstitusi umumnya memuat: 1. Ada bentuk dan sistem pemerintahan negara. Yang kedua, ada struktur lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, ada pembagian kekuasaan. Yang keempat, ada prinsip kedaulatan. Yang kelima, ada hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir ada prinsip supremasi hukum dan konstitusionalisme. Termasuk dalam fungsi konstitusi. 1. Sebagai hukum tertinggi, menjadi dasar bagi seluruh peraturan hukum di negara tersebut. 2. Mengatur kekuatan negara, menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatas. Yang ketiga, ada melindungi hak asasi manusia, menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang keempat, ada menjadi alat kontrol politik, membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Perkembangan konstitusi secara umum. Perkembangan konstitusi secara historis merupakan hasil dari perjuangan panjang umat manusia untuk membatasi kekuasaan absolut, menegakkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia. Konstitusi sebagai hukum dasar tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang seiring perubahan zaman dan pemikiran politik. Pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham atau prinsip yang menegakkan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan kekuasaan tersebut harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Konstitusionalisme menjamin bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut. Secara tindakan, pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk dalam prinsip-prinsip konstitusionalisme: 1. Pembatasan kekuasaan. 2. Supremasi konstitusi. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Ada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. 5. Pemilu dan demokratis dan berkala. 6. Peradilan yang independen. 7. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan. Hubungan antara konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi menjadi saran formal untuk mewujudkan konstitusionalisme. Konstitusi adalah alat, sedangkan konstitusionalisme adalah prinsip atau rumahnya. Tanpa konstitusionalisme, konstitusi tidak disalahgunakan, tidak biasa disalahgunakan menjadi alat tataran. Konstitusionalisme mendorong agar konstitusi tidak hanya ada secara formal, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten dan adil. Tantangan dalam konstitusionalisme. Dalam konstitusionalisme ada revisi undang-undang KPK, melemahkan independensi lembaga anti korupsi. Komisi yudisial kurang kuat dalam menegakkan integritas hakim. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah tercoreng dengan kasus etik, contoh suap dalam sengketa pilkada. Formasi konstitusi dan konstitusionalisme. Formasi konstitusi adalah proses perubahan terhadap isi, struktur, dan sistem dalam konstitusi suatu negara untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip negara hukum, dengan tujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, membatasi kekuasaan negara, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan menegakkan konstitusionalisme. Kedua, ada reformasi konstitusi di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2002. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia melakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang 1945
Yang pertama ada Undang-Undang 1999 tahun 2000, 2001 dan 2002. Ini adalah tonggak penting dalam reformasi konstitusi dengan tujuan amandemen Undang-Undang 1945 menghapus dominasi kekuasaan eksekutif atau presiden, memperkuat prinsip check and balance, menjamin kedaulatan rakyat, menegakkan hak asasi manusia dan perbaiki dalam pemerintahan dan Permil. Itulah hasil dari materi konstitusi dan konstitusionalisme yang sudah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.